Karena Sejahtera memang banyak yang memusuhi dari semua bela diri itu memusuhi Sejahtera. Jadi kalau kita dimusuhi, dibuat rusuh dengan orang itu sudah terbiasa sejak Sejahtera mulai berkembang. Pramila saya matur dhateng panjenengan dengan bahasa yang campur. Dan Mas Iman Puspakat ini putra bupati dan tempat tinggal di Pavilion sebelah barat Madiun. Berjalannya waktu, warga Mas Imam ini 5, tapi yang tinggal di Madiun tinggal 2, 3 meninggal 1, sekarang tinggal 1, tapi nampaknya sudah tidak aktif di Punjer Jalan Merak Madiun. Ini nah, pengalaman saya pada tahun 62 sudah ikut latihan yang namanya tingkat kanak-kanak. Berjalan waktu naik, usia saya ikut ditanggung sampai tingkat hijau, akhirnya tidak bisa ikut di dewasa. Inilah aturan trap atau namanya apa ya, trap tingkatan di Sejahtera pada waktu itu sampai sekarang masih digunakan. Saya sampai tingkat hijau tanggung, akhirnya keluar karena tidak bisa pindah ke dewasa. Yang di dewasa ini harus posturnya besar, usianya cukup, itu bisa ke dewasa. Kalau di hijau dewasa, nanti bisa ikut naik ke tingkat selanjutnya, trap selanjutnya namanya tingkat putih. Tingkat putih lah nanti yang ikut pengesahan upacara sakral tiap bulan suro. Itulah di Sejahtera. Namun demikian, setelah saya keluar dicari untuk ikut kembali, aktif kembali, dicari dengan Mas Imam Pusmat. Akhirnya saya mau kalau ke dewasa, akhirnya saya dewasa. Latihan sampai naik putih disahkan tahun 1970. Pengesahannya pun masih di rumah Mas Imam Pavilion Kabupaten Madiun sebelah barat. Disitulah kami disahkan menjadi warga tingkat 1 persaudaraan Sejahtera tahun 1970 dengan di Ketua Dewannya Pak Sutomo Mangkujoyo, Ketua Umumnya Mas Imam Puspakat. Sampai sekarang inilah perjalanan saya setia kepada Sejahtera sampai usia sekarang sudah 71 ya Mas. Keberadaan saya jadi warga Sejahtera baru sekaranglah saya kembali. Tadinya disahkan tahun 1970 aktif. Pernah jadi pelatih Polos Jagoan Hijau Putih, pernah membuka latihan di Kabupaten Magetan sampai masuk sejarah Kabupaten Magetan, pernah membuka latihan di Ponorogo sampai jadi besar, pernah membuka latihan di Saruban sampai sekarang jadi besar, pernah jadi atlet daerah Sekaris dan Madiun menjadi juara, dikirim ke provinsi dalam rangka mencari atlet provinsi untuk PON ke-8. Akhirnya terpilihlah jadi atlet PON ke-8 dengan sesuai kelasnya masing-masing. Berjalan waktu menjadi pengurus organisasi, pernah menjadi, belum ada DKP daerah pusat, menjadi sekretaris cabang, menjadi pelatih Polos Jagoan Hijau Putih pernah, atlet pernah. Setelah itu kami tahun 80-an semacam mulai tidak aktif karena anak-anak sudah mulai besar, saya harus mencari nafkah anak-anak untuk biaya hidup, sehingga tidak aktif mulai tahun 80 sampai 2000. Jadi tahun 1980 sampai 2015 baru aktif kembali ke Padepokan Sejahtera. Itu pun kami tidak tahu kalau Sejahtera punya padepokan yang sebesar itu, semegah itu, semewah itu, masuk dengan sangat haru. Padahal hidup di Madiun tidak pernah menginjak pengesahan selama 35 tahun. Baru sekarang kami ketemu rekan-rekan yang tadinya kenal, jadi kangen kembali, yang tidak kenal minimal 35.000 saudara jadi kenal persatu kenal. Demikianlah yang saya aturkan kepada saudara kita dari apa ya, media. Mengenai pada waktu saya latihan di ESA yang kami ketahui, pertandingan yang mendidik mental spiritual saya yang namanya Mas RM Supangat ini pernah bertanding dengan Kiai Syawulan tahun 62. Jadi banyak yang mengatakan 65 itu salah. Yang betul tahun 62 di Karisdianan Madiun, tidak di alun-alun. Di Karisdianan Madiun, tidak di Kota Madya. Itu dengan
hasil kerusuhan karena ada yang nggak senang, karena Sejahtera memang banyak yang memusuhi dari semua bela diri itu memusuhi Sejahtera. Jadi kalau kita dimusuhi, dibuat rusuh dengan orang itu sudah terbiasa sejak Sejahtera mulai berkembang. Pramila saya matur dhateng panjenengan dengan bahasa yang campur aduk ini dengan basa, dengan kromo, dengan bahasa Indonesia. Ini memang inilah khas Madiun, Jawa orang Madiun. Demikian. Pada waktu itu saya sangat haru melihat Mas Imam sampai kapundhut meninggalnya Mas Imam tahun 1908 itu tidak kromo karena kepentingan untuk ingin besarkan Esa yang pusatnya di Madiun ini sampai tidak promo, sampai latihan terakhir memberi kepelatihan pencaksilat maupun kerohanian Esa terakhir tahun 1970. Habis itu diserahkan pada adik-adik senior seperti almarhum Mas Diro, pengesan 63 angkatan pertama versi Imam Puspangat, Mas Tarmaji Budiarsono 63. Jadi 63 pengesan pertama versi Imam Puspangat itu ada 8, termasuk almarhum Mas Tarmaji, Mas Diro, Mas Tunggul Wulung, Mas Digot, Mas Bibit, Mas Darso, Mas Cono, dan yang satu sekarang masih hidup di Palembang namanya Mas Dibyo Simi. Jadi hanya 8 orang. Panggilannya Dibyo Simi atau Dibyo Kocomoto. Terakhir melatih saya perintah Mas Imam Puspangat. Karena tahun 1970 Mas Imam sudah tidak menangani pencaksilatnya. Mas Imam ke arah penyembuhan, menolong orang yang minta tolong apa saja tentang orang sakit, kebutuhan apa saja. Orientasi Mas Imam menolong orang. Untuk bela diri pencaksilatnya dilimpahkan pada adik-adik saudara senior yang pada waktu itu ada. Bersama kita pun juga waktu bisa ikut membantu, menunjang, melatih dan sebagainya, membantu Mas Imam dan sebagainya. Rukun. Sejahtera sangat rukun. Tidak pernah melihat status latar belakang background. Tertarik saya dulu tetap kuat di Esa sampai sekarang karena satu paham tentang ke ajaran kenasionalisan. Demikianlah atur saya sekelumit perjalanan pribadi saya di Sejahtera. Kalau di luar saya untuk sesepuh itu saya kira sangat skrip sudah bisa kami aturkan sekarang. Mungkin lain waktu mulai Surodiwiryo sampai Arjo Utomo sampai Sutomo Mangkujoyo dan yang lain nanti bisa kami lain waktu. Memang kami sedang menulis akan membuat karya tulis yang sebenarnya. Sejarah itu harus dikatakan yang sebenarnya. Merah katakan merah, hitam harus bicarakan hitam, jelek katakan jelek, baik katakan jelek. Jangan dipelintir, jangan diowai, jangan dikatakan berdelok api ya tidak.